Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang saya hormati, marilah senantiasa kita membaca dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat. Semoga dengan rahmat dan nikmat itu bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita dengan harapan nanti kita bisa selamat dunia akhirat. Amin. Salawat salam tersanjung pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan orang-orang yang senantiasa memelihara syariat-syariatnya. Ibu bapak yang saya hormati, semoga di bulan Ramadan ini bisa betul-betul membakar dan menghilangkan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan yang lalu, sehingga kita nanti sampai akhir Ramadan betul-betul bersih dari kesalahan dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, di sini saya tidak akan membawakan materi pengajian, tetapi hanya menyampaikan pengalaman saja dalam hal ibadah sholat, khususnya sholat berjamaah. Kita ketahui bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bukan wajib, tetapi sunnah yang ditekankan. Sehingga saya pernah mendapat pelajaran dari orang Muhammadiyah. Kalau dia itu mendengar azan, tidak ada unsur syar'i, kok tidak datang ke masjid, sholatnya kemungkinan menggugurkan dosa tetapi menggugurkan kewajiban tetapi tidak diterima. Untuk itu mari kita niatkan sebisa mungkin sholat kita itu berjamaah di masjid. Begitu mendengar adzan, kita langsung ambil air wudhu dari rumah, langsung datang ke masjid. Begitu sampai di masjid, mau masuk masjid berdoa, doa masuk masjid. Kemudian kalau kita datang dengan masuk kaki kanan dulu, kita datang kok timer waktu masih ada waktu untuk sholat sunnah, kita lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Syukur datangnya itu belum mendengar azan, itu nanti akan mendapat 2 kali sholat sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid dan sholat antara azan dan iqomah. Jadi begitu dengar, begitu masuk masjid, kok belum azan, masih ada waktu, kita sholat dulu tahiyatul masjid. Jadi kita tidak diperkenankan masuk masjid itu duduk sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, mendengar adzan, kita dengarkan, kita tirukan. Selesai adzan, kita berdoa, mendoa. Doa selesai adzan, Bapak Ibu tentunya sudah hafal semua. Setelah itu kita lakukan sholat sunnah antara adzan dan qomah atau sholat sunnah qobliyah sebelum sholat
wajib. Tetapi kalau kita datangnya kok sudah selesai adzan, timer waktunya tinggal sedikit, tidak cukup waktu, kita usahakan jangan duduk, kita tetap berdiri menunggu sampai iqomah. Jadi tidak duduk tetapi berdiri. Karena waktunya mungkin tinggal 1 menit, setengah menit. Kalau kita melakukan sholat ya bisa, tapi sholatnya agak ngebut. Ya, nek sholat ngebut itu ya namanya tidak tumukninah. Begitu kita dengar azan, maaf saya tak turun nanti ada peragaan. Begitu kita mendengar qomat, langsung berdiri. Sikap berdirinya adalah antara kaki sampai punggung itu seolah-olah sejajar. Kemudian kaki itu jari-jarinya lurus ke depan. Memang ini pernah saya mendapat pelajaran seperti ini. Kalau kita pada umumnya orang itu enak agak megar gitu. Iya, tetapi kalau lurus ini urat sini kencang, dan ini memang yang dianjurkan adalah jari-jari lurus menghadap ke kiblat. Ini otot-ototnya agak kencang kalau lurus. Tapi kalau dibuka enak. Tapi yang dianjurkan adalah lurus. Karena apa? Dalam berjamaah itu kaki dengan kaki itu diharapkan rapat. Antara teman kiri, teman kanan itu kakinya rapat. Kalau agak terbuka kan sulit rapatnya. Jadi ini sebisa-bisa lurus. Pandangan badan ke kiblat, pandangan mata ke tempat sujud. Setelah itu baru takbiratul ihram setelah imam membaca takbiratul ihram. Kita ikuti, jadi badan menghadap ke kiblat, pikiran menghadap kepada Allah, pandangan kepada sujud, baru takbir. Nah, macamnya takbir jenengan sudah paham semua, ada yang seperti ini, ada yang di sini. Nah, itu karena semua ada hadisnya, boleh masing-masing. Kemudian ketika kita melafalkan takbir itu tidak hanya di batin. Kemudian ketika sudah iqomah, ada shaf yang depan, kalau bisa kita berupaya yang ke depan. Jangan sekali-kali kita itu mempersilahkan teman kiri kanan, monggo nek ajeng-ajeng, ampun itu. Ini ibadah kepada Allah. Diusahakan kita yang depan. Kalau hal yang lain monggo silahkan ngalah. Tapi dalam hal sholat, ibadah, kita yang lebih dahulu. Sebab kita nanti dihisab itu masing-masing. Ora ono kok jenengan mawon monggo sing ajeng teng surga kula tak le hisab dangu, ampun itu. Jadi usahakan walaupun tidak sifatnya memang selo sidik terus diterenjel, ndak usah seperti itu. Atau tidak usah berebut. Jadi, tapi usahakan kita yang lebih dulu. Kemudian yang depan, yang kosong di depan kita malah di sebelah sana. Monggo ajeng-ajeng itu jangan sekali-kali. Kita usahakan yang di depan. Kemudian ketika kita sudah berdiri, mengangkat tangan, kemudian saat rukuk ini diupayakan agak maju sedikit sampai otot kaki kita yang belakang ini tertarik. Karena sabda Rasulullah ketika rukuk itu, Rasulullah dulu kalau diberi bejana air sampai tidak tumpah. Itu kalau tidak sampai agak ke depan, ini masih rada miring. Jadi kalau ke depan, otot kaki bagian belakang ini tertarik rada kenceng.
tertarik agak kencang ini. Pandangan tetap di tempat sujud. Ini sudah lebih dari 7 menit. Insya Allah kita lanjutkan periode berikutnya. Karena jatah saya bulan Ramadan ini hanya ini, ya mungkin tahun depan insya Allah kita bisa ketemu Ramadan lagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita laksanakan sholat tarawih dengan 2 rakaat salam.